Assalamualaikum, halo, dengan senang mengerti ekonomi kembali. Hari ke-13 Rute UTBK SBMPTN, satu hari satu soal dibahas detail. Datang, kerjakan, menangkan. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem kurs. Kita langsung cus pada soalnya ya. Di negara yang menerapkan sistem kurs fleksibel, besar kecilnya nilai kurs ditentukan oleh A. Pemerintah, B. Lembaga keuangan, C. Mekanisme pasar, di bank sentral, ataukah E. Money changer dan tersedianya cadangan devisa. Baik, sistem kurs fleksibel atau yang disebut dengan flexible exchange rate, atau ada juga yang menyebutnya sistem kurs mengambang atau floating exchange rate, ini terutama adalah kurs mengambang yang murni ya, bahwa nilai kurs mata uang satu negara jika menggunakan sistem kurs fleksibel ini ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu tarik-menarik permintaan dan penawaran mata uang di pasar valuta asing. Contohnya seperti ini. Kamu pasti tahu bahwa nilai dolar terhadap rupiah itu memiliki nilai tertentu kan. Contoh misalnya saat ini katakanlah ya, anggap saja 1 US dolarnya adalah 14.000 rupiah. Nah, itu terkadang terjadi fluktuasi, kadang bisa naik nilai rupiahnya atau kadang bisa turun. Katakanlah misalnya dari 1 US dollar Amerika 14.000 menjadi 1 US dolarnya adalah 16.000 misalnya. Nah, ini maknanya adalah rupiah melemah terhadap dolar. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Kalau menggunakan sistem kurs fleksibel, ini adalah terjadi karena permintaan dolar yang meningkat. Ketika permintaan dolar meningkat, ibarat seperti barang ya, jadi ketika permintaan suatu barang itu meningkat, maka harganya kan semakin mahal, ya, nilainya semakin mahal. Seperti ini juga, kalau permintaan dolar itu banyak, ya, untuk memperoleh dolar itu, kalau dulu hanya 14.000 itu cukup, sekarang harus berapa? 16.000. Berarti nilai dolarnya itu meningkat dibanding dengan nilai rupiahnya. Ya, jadi artinya bahwa untuk memperoleh 1 US dollar itu dibutuhkan uang yang lebih banyak. Ya, berarti nilai atau harga dolarnya adalah meningkat. Nah, ini efeknya terhadap rupiahnya, justru rupiahnya akan semakin apa? Melemah. Ya, karena nanti bisa dikatakan betapa orang ingin memegang dolar ya, dan tidak ingin memegang rupiah. Ya, sehingga misalnya ketika ada orang punya rupiah mau pegang dolar ya, dihargai 14.000 enggak mau gitu. Dihargai 16.000 baru mau gitu ya. Berarti ini artinya nilai dolarnya adalah menguat dibanding dengan rupiah. Nah, sedangkan kalau misalnya 1 US dolarnya menjadi 12.000 atau 10.000 misalnya, ini adalah kebalikannya. Berarti permintaan rupiahnya sekarang meningkat. Nah, kenapa kok permintaan rupiahnya meningkat? Dulu orang memiliki 1 US dollar itu adalah bisa memperoleh 14.000. Nah, sekarang orang memiliki 1 US dollar itu hanya memperoleh 12.000. Berarti nilai rupiah semakin relatif lebih mahal dibanding dengan dolar. Kenapa? Karena dengan uang yang sama ya, yaitu 1 US dollar, sekarang hanya memperoleh 12.000 rupiah. Ini betapa rupiah banyak orang yang ingin kan itu. Ketika rupiah nggak banyak yang ingin, maka dijual murah, misalnya jadi 14.000 toh. Nah, ketika menjadi katakanlah nilai rupiahnya meningkat, banyak orang yang menginginkan rupiah, dan 1 US dollar sekarang hanya dapat 12.000 rupiah aja. Kalau rupiahnya meningkat lagi misalnya, lebih menguat lagi misalnya jadi 1 US dollarnya 3.000 misalnya, itu berarti rupiah semakin meningkat. Orang punya 1 dolar sekarang hanya dapat 3.000 rupiah. Atau bahkan terbalik misalnya 1 US dollar jadi, atau misalnya 1 US dollar menjadi 1 rupiah misalnya, sama persis. Ini berarti semakin menguat nilai rupiah ya. Jadi kalau sistem kurs fleksibel ya, perubahan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing itu adalah ditentukan oleh mekanisme pasar, tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Oke ya, ini nanti jelas banget jawabannya adalah C. Nah, karena ini kita harus bahas tuntas bahwa sistem kurs sebenarnya itu ada beberapa. Yang pertama ada sistem kurs tetap ya, atau fixed exchange rate. Nah, sistem kurs tetap ini adalah besar kecilnya nilai kurs mata uang itu sudah ditetapkan pada nilai tertentu terhadap mata uang asing. Misalnya 1 US dollar ditetapkan misalnya hanya 10.000 aja ya. Berarti itu nanti ketika terjadi pertukaran ya, 1 US dollar sama dengan 10.000.
Nah, tetapi ketika suatu negara menggunakan kurs tetap, itu nanti memang memiliki efek ya. Efeknya adalah ketika katakanlah ternyata permintaan mata uang terhadap suatu negara tersebut menguat atau melemah misalnya. Ya misalnya tadi ya 1 US dollar 10.000 katakanlah nilainya melemah nih jadi 1 US dollar 13.000 ya karena permintaan rupiahnya menurun. Nah, ini pemerintah berusaha mencoba bagaimana mengembalikan 1 US dollarnya menjadi 10.000. Nah, caranya adalah gimana? Caranya adalah ya terpaksa harus melepas cadangan devisa, yaitu dolar yang mereka miliki, ya itu dipakai untuk membeli rupiah gitu ya, sehingga supaya permintaan rupiah meningkat. Nah, itu efeknya memang ketika kurs tetap, ya ketika nilai kursnya melemah itu agak boros nanti cadangan devisanya ya. Oke, yang kedua nanti ada sistem kurs yang mengambang penuh atau pure floating exchange rate. Ini adalah murni ya. Nah, ini seperti yang kita sudah jelaskan tadi bahwa besar kecilnya nilai kurs mata uang ini ditentukan oleh mekanisme pasar. Kemudian yang ketiga adalah sistem nilai tukar tetap, tetapi dapat disesuaikan atau fixed but adjustable rate ya. Di sini bahwa nilai tukar ditetapkan bank sentral dan dipertahankan melalui intervensi langsung di pasar valuta asing, atau bank sentral mengarahkan pasar dengan menjual dan membeli valuta asing dengan harga tetap. Ada komitmen dari bank sentral atau pemerintah untuk mempertahankan nilai tukar sebesar nilai tertentu. Sedangkan yang keempat adalah sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating exchange rate. Sistem nilai tukar terkendali apabila bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing tetapi tidak ada komitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu atau pada suatu batas target atau target zone tertentu. Nah, bedanya sama nomor 3 tadi. Kalau nomor 3 ada target tertentu yang nanti harus dipenuhi ketika terjadi fluktuasi ya. Nah, yang keempat ini tidak ada target tertentu, mematok pada nilai tertentu tidak. Ya, misalnya katakanlah 1 US dollar sudah ditetapkan 10.000. Ya, seandainya terjadi fluktuasi, ya kalau model yang nomor 3 tadi, misalnya batasannya harus katakanlah 10% ya. Jadi ketika naik, menguat atau melemah hanya batasannya 10%. Kalau ada patokan tertentu adalah model sistem yang ketiga ini ya, yaitu fixed but adjustable rate. Sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan. Sedangkan yang nomor 4, sistem kurs mengambang terkendali adalah memang ada intervensi tetapi tidak ada patokan pada nilai tertentu. Oke, jelas banget ini jawabannya adalah yang C. Terus ikuti pembahasan soal-soal tipe UTBK SBMPTN di channel Mengerti Ekonomi. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Assalamualaikum.